Anda masih di iNews Sore bersama saya, Aya Nufus. Kita ke informasi mancanegara. Pemirsa, Iran terus membara. Lebih dari 2.000 orang tewas dalam aksi demo besar-besaran. Pemerintah Indonesia pun berencana mengevakuasi WNI yang terjebak di Iran. Gelombang demonstrasi anti pemerintah di Iran semakin memanas dan tidak terkendali. Sejauh ini dilaporkan 2.000 orang tewas dalam aksi demo besar-besaran yang sudah berlangsung sejak 2 minggu terakhir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun mendesak warga Iran untuk terus berunjuk rasa. And by the way, to all Iranian patriots, keep protesting, take over your institutions if possible, and save the name of the killers and the abusers that are abusing you. You're being very badly abused. And all I say to them is help is on its way. You saw that I put tariffs on anybody doing business with Iran. Just went into effect today. And I say make Iran great again. You know, it was a great country until these monsters came in and took it over. Pemerintah Indonesia pun bersiap untuk evakuasi WNI yang masih terjebak di Iran. Namun evakuasi terkendala sulitnya akses komunikasi dengan WNI. Komunikasi agak sulit ke Iran, tapi dari informasi terakhir yang saya terima, karena kebanyakan warga negara Indonesia di Iran itu adalah pelajar yang terkonsentrasi di Qom dan Isfahan, dan saya juga sudah menyampaikan kepada dubes kita di Teheran untuk mempersiapkan langkah-langkah jika sewaktu-waktu evakuasi itu perlu. Pemerintah Indonesia juga meminta WNI di Iran untuk tetap waspada dan menghindari daerah unjuk rasa. Saat ini total ada 386 warga negara Indonesia yang berada di Iran. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas lengkapnya pemirsa, kami telah terhubung dengan anggota Komisi 1 DPR RI, Oleh Soleh. Selamat sore Pak Oleh, terima kasih atas waktu Anda sudah bergabung di iNews Sore. Berdasarkan update terakhir krisis Iran, ada sekitar 3.000 lebih warga yang sudah tewas dalam aksi demonstrasi. Kalau menurut Anda, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk melindungi WNI kita Pak di sana? Saya rasa semua juga sudah paham bagaimana jikalau terjadi sebuah gejolak politik, baik itu bencana maupun perang, maka kita harus bersiap diri melindungi diaspora atau WNI yang ada di negara tersebut. Kasus di Iran tentunya apa yang seperti disampaikan oleh Pak Menteri tadi, bahwa pemerintah Indonesia sedang berupaya secara maksimal bagaimana agar seluruh warga Indonesia yang ada di Iran ini betul-betul bisa selamat tanpa ada yang korban ya. Nah, oleh sebab itu, karena memang situasi dan kondisi yang sangat krusial, terutama terputusnya komunikasi dalam rangka koordinasi, nah ini kita tunggu langkah pemerintah, terutama tentu dari KBRI kita. Saya yakin dan percaya ini KBRI kita akan bekerja 24 jam bagaimana mengecek secara doorstop ke lokasi tempat penampungan WNI, karena memang WNI yang di Iran ini kebanyakan pelajar, biasanya terfokus. Nah, ini saya rasa mereka bisa doorstop langsung dan mereka pasti ini sudah terjadi lokalisir lah ya, dalam rangka penyelamatan jiwa-jiwa WNI yang ada di Iran. Oleh sebab itu mungkin panik ya, tetapi kita beri kepercayaan kepada pemerintah karena memang pemerintah punya pengalaman yang cukup dalam rangka menangani WNI yang ada di negara yang bermasalah. Ya, baik. Kalau menurut Anda, apakah memang ini
ada urgensinya untuk mengevakuasi segera WNI? Yang jelas kan kalau misalkan ngelihat eskalasi skala emosional dari dua belah pihak yang sudah saling mengancam, saya rasa ini juga kita lebih baik sedia payung sebelum hujan. Nah, oleh sebab itu kita tidak mengambil sebuah keputusan yang jangan-jangan ini kan nanti juga reda, nggak begitu. Tetapi kita harus mengambil sikap tegas untuk sementara waktu untuk mengevakuasi total warga Indonesia yang ada di Iran. Karena kalau memang tidak dievakuasi dalam alarm perang seperti ini, ya ini negara salah kalau menurut saya. Nah, ini alarm ini sudah berbunyi, dua belah pihak sudah saling mengancam, dan keadaan di negaranya juga sedang bergejolak, dan tidak ada jaminan persoalannya. Tidak ada jaminan baik dari Iran maupun dari Amerika. Pasti Iran tidak akan menyerang duluan, ya kan? Pasti Amerika yang menyerang duluan. Tidak ada jaminan hari ini bahwa Amerika tidak menyerang, dan tidak ada jaminan juga bahwa Iran juga akan mengalah terhadap proposal yang diberikan oleh Donald Trump, kan seperti itu. Nah, oleh sebab itu, karena tidak ada jaminan dari dua belah pihak, maka DPR menyarankan untuk mengevakuasi dalam rangka penyelamatan WNI yang ada di Iran. Baik. Tadi Anda katakan memang ini merupakan urgensi begitu ya, tapi sementara itu di Iran sendiri, Pak Oleh, ini ada sistem komunikasinya terputus, kemudian juga informasi terakhir penerbangan juga ditutup. Apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh WNI yang mungkin terjebak dalam situasi kritis di sana? Saya rasa kedubes di Iran akan tahu, dan kita tentu punya SOP ya, dalam rangka bagaimana pengamanan dan tentunya SOP dalam rangka tanggap darurat. Nah, oleh sebab itu saya rasa KBRI sudah memiliki SOP yang permanen bagaimana penyelamatan WNI yang ada di sebuah negara yang sedang bergejolak. Saya rasa itu semua juga sudah ada SOP-nya lah. Yeah. Jadi gak perlu khawatir, saya rasa. Iya. Jadi menurut Anda evakuasi ini lebih baik dilakukan sebelum menunggu serangan dari Amerika secara langsung ya? 100% harus dilakukan evakuasi. Iya. 100%. Oke. Seperti itu. Ya, saya ingin bertanya terkait dengan perspektif keamanan dan juga ketahanan. Kalau menurut Anda, apakah Iran ini nantinya akan bernasib sama kira-kira seperti Venezuela, pimpinannya ditangkap? Saya rasa kita tidak menduga-duga kepada arah sana, tetapi Venezuela dengan Iran suatu negara yang berbeda. Hari ini negara Arab juga melindungi Iran, contohnya Arab Saudi. Arab Saudi sudah tidak mengizinkan wilayah udaranya dipakai untuk menyerang daripada Iran. Saya rasa kalau misalkan ini Amerika menyerang Iran, saya rasa ini juga mendapatkan perlawanan. Yang kemudian juga Amerika juga bersinggungan dengan NATO juga, Greenland kan. Akhirnya kan pada akhirnya dalam quote and quote tanda kutip nih Amerika jadi musuh bersama jadinya. Iya. Nah, ini kan menjadi persoalan lain. Pasti Trump akan mengkalkulasi untung ruginya ini seperti apa. Karena pada dasarnya secara global Amerika hari ini hampir dinyatakan, tetapi secara tidak terang menderang menjadi musuh bersama akhirnya. Oke, baik. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Oleh atas waktu dan juga informasi yang dapat Anda sampaikan pada program ID Sore kali ini. Selamat beraktivitas kembali Pak Oleh. Selamat sore, terima kasih. Assalamualaikum. Salam.